ada seorang penuntut ilmu hendaknya memiliki aktivitas menghafal ilmu. Karena tidak ada menuntut ilmu tanpa menghafal. Maka harus mengambil maka harus ada dalam kegiatan kita sebagai seorang penuntut ilmu yang sesungguhnya aktivitas menghafal hal-hal yang perlu dihafal. Kemudian yang kedua adalah aktivitas belajar langsung dengan guru. Guru di sini boleh jadi guru ideal atau guru dalam pengertian senior dalam menuntut ilmu yang bisa membantu kita untuk memahami dan menguasai ilmu yang kita belajar. Kemudian yang ketiga adalah ada aktivitas menuntut ilmu dalam bentuk membaca buku. Nah ini seorang penuntut ilmu mestinya memadukan tiga hal ini dan menggabungkannya secara kurang lebih seimbang. Ada waktu dan kegiatan, ada waktu untuk kegiatan menghafal dan menjaga hafalan, ada waktu belajar langsung dengan guru, boleh jadi guru ideal dan boleh jadi guru dalam status senior dalam penuntut ilmu, dan ada aktivitas membaca buku. Nanti kemudian jika sudah dalam level tertentu dalam menuntut ilmu, sudah cukup mapan dalam menuntut ilmu, maka perlu ditambahkan metode yang keempat, yaitu al-bahth, menulis artikel atau menulis makalah, mengkaji satu permasalahan tertentu, kemudian melakukan penelitian pustaka, kemudian hasil penelitian tersebut dituangkan dalam tulisan, dan tema yang dijadikan sebagai dalam tema penelitian kecil-kecilan tersebut boleh jadi sesuatu yang kita pikirkan, terlintas dalam pikiran kita, hukum masalah ini apa, atau kedudukan hal ini dalam Islam itu seperti apa, atau pertanyaan orang, mendengar orang bertanya, atau kemudian ada tugas atau ide dari guru mengatakan, belum ada yang nulis tentang hal ini, satu hal yang bagus jika ada yang menulis di bidang ini, dan seterusnya. Namun metode ini melakukan bahas ilmi, kajian pustaka secara mandiri, ini jika sudah memiliki kemampuan untuk itu. Ya, maka ada tiga kegiatan utama seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah menghafal, aktivitas menghafal, dan tentu berkenaan dengan masalah menghafal, karena ilmu itu memiliki dua saya, yaitu al-hifdzu dan al-fahmu, hafalan dan pemahaman. Maka tidak ada ilmu tanpa menghafal. Demikian juga bukanlah ilmu kalau hafalan tersebut adalah semata-mata hafalan kosong tanpa pemahaman, semata-mata seperti hafalan burung beo yang
dia bisa diajari untuk menghafal sejumlah kalimat, namun tidak paham apa yang dimaksudkan dari kalimat-kalimat tersebut. Ini dua sayap ilmu dan dua sayap ilmu. Ada aspek menghafal dan ada aspek pemahaman. Dan berkenaan dengan masalah menghafal, tentu hal yang paling utama untuk dihafal adalah kitabullah, adalah Al-Quran. Penuntut ilmu yang sangat minim hafalan Al-Qurannya adalah penuntut ilmu yang naqis, penuntut ilmu yang tidak bagus. Ya, penuntut ilmu yang idealnya adalah hafal Quran utuh 114 surat atau minimal ya punya banyak hafalan Al-Quran. Maka dan idealnya ya, hafalan Al-Quran ini adalah fase pertama dalam menuntut ilmu. Namun bagi orang-orang yang jalan menuntut ilmunya berliku sehingga tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai fase pertama dalam aktivitas belajarnya, maka minimal ya sambil belajar juga berupaya menyisihkan waktu untuk menghafal dan menjaga hafalan. Kemudian setelah Al-Quran adalah menghafal ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari menghafal Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian setelah itu bertahap pada menghafal hadis-hadis yang lain. Jika Allah mudahkan, misalnya bisa dilengkapi dengan Umdatul Ahkam, atau Bulughul Maram, atau Lu'lu' wal Marjan, atau Riyadhus Shalihin. Bagi orang-orang yang Allah beri kemudahan dalam hal ini, maka semakin diberi kemudahan untuk memperbanyak hafalan hadis, maka ini semakin besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul mutun, menghafal sejumlah buku-buku ringkasan dari berbagai macam cabang ilmu. Dan terutama kalau untuk penuntut ilmu yang di atas jalan salaful ummah, ya terutama harus memberikan perhatian untuk buku-buku matan akidah semacam Waidul Arba, kemudian Al-Usul Ats-Tsalatsa dan yang lainnya. Ringkasnya bisa mengikuti panduan level hafalan matan ilmiah yang disusun oleh Syekh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim dengan buku beliau Mutun Thalibul Ilmi, baik level 1, level 2, level 3, level 4 atau sampai disempurnakan sampai level 5 yang sudah terbit dan beredar. Dan ya maka semestinya dari buku-buku matan ini dihafal yang memungkinkan untuk dihafal, ya, sesuai dengan kemampuan, kekuatan hafalan dan waktu, maka semaksimal mungkin ditambah hafalan kita sebagai seorang penuntut ilmu untuk menambah hafalan kita berkenaan dengan mutun-mutun ilmiah. Dan jika seorang itu mengalami kondisi kemampuan hafalannya itu tergolong lemah sehingga tidak ada buku matan yang dia hafal, maka minimal kalau tidak hafal teksnya, hafal makna dan pesan kandungan. Misalnya kalau di
Qawaidul arba. Jadi kalau tidak hafal teksnya ya minimal hafal isinya, karena bolak-balik membaca matan tersebut berulang kali, mengkhatamkannya sehingga faham. Kalau di Qawaidul arba itu ada muqaddimah isinya tentang hal ini dan ini. Kemudian kaidah pertama isinya ini, kaidah kedua isinya itu, kaidah ketiga isinya itu, kaidah yang keempat isinya itu. Ya minimal ya, minimal ada demikian. Ya, ketika tidak hafal teksnya, maka minimal sekali adalah hafal pesan dan makna kandungannya, hafal isinya dengan cara diulang-ulang, ya, membacanya dan berulang kali mengkhatamkannya sehingga hal itu demikian melekat di benak. Ya. Kemudian ya berkaitan dengan masalah kemudian yang kedua tadi ada aktivitas, tadi disampaikan bahasanya aktivitas penuntut ilmu sejati itu ada 3 aktivitas utama. Ada kegiatan menghafal, kemudian yang kedua adalah kegiatan belajar langsung dengan guru, dan tentu yang namanya tidak semua orang, bahkan tidak semua orang yang berilmu itu layak untuk dijadikan guru. Maka ada aspek-aspek yang harus minimal yang harus dimiliki oleh seorang yang layak untuk kita jadikan sebagai guru. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala mengutip penjelasan dari Murtada Az-Zabidi. Dia menyampaikan bahasanya seorang yang layak untuk dijadikan sebagai guru adalah orang yang memiliki 2 kriteria. Yang pertama adalah mufid. Duduk bersamanya, belajar bersamanya adalah satu hal yang membuahkan faedah. Beliau adalah orang yang bisa memberi faedah kepada kita. Artinya beliau adalah orang yang kompeten, orang yang kapabel dalam ilmu yang hendak kita belajar. Sehingga ketika kita mau belajar dan bertanya itu jangan salah orang. Ustadz itu beda-beda spesialisnya. Ada yang spesialis akidah, ada yang spesialis hadis, ada yang spesialis Al-Quran, ada yang spesialis fikih, ada yang spesialis sirah, dan seterusnya. Maka meskipun seorang ustadz semestinya punya penguasaan global terhadap semua bidang ilmu. Tapi kalau mau mendapatkan penjelasan yang bermanfaat, yang berfaedah, yang mendalam, maka jangan tanyakan masalah fikih kepada guru pakar tauhid, pakar akidah. Jangan tanyakan akidah kepada guru pakar hadis. Beliau tetap bisa jawab dan menjawab dan merespon pertanyaan kita, namun dia tidak akan seideal dan sebagus manakala kita tanyakan kepada spesialisnya masing-masing. Kemudian yang kedua, kriteria guru ngaji, guru yang kita jadikan sebagai betul-betul guru. Yang kedua adalah nasih. Nasih itu kalau terjemah dari sisi bahasa artinya orang yang menginginkan kebaikan, dalam ini kebaikan kepada muridnya. Dan yang dimaksud dengan
seorang guru itu haruslah seorang yang nasih, maka mengandung dua hal. Nasih itu mengandung dua hal. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai panutan dalam adab dan akhlak. Bisa jadi contoh. Tutur katanya bisa jadikan contoh, kedisiplinan waktunya bisa jadi contoh, ibadahnya bisa jadi contoh, perhatiannya terhadap sholat itu bisa jadi contoh, cara berjalannya, cara makannya, cara duduknya, cara komunikasinya itu bisa jadi teladan. Itu yang layak untuk jadi guru, karena semestinya ketika kita belajar dengan seorang guru, maka kita tidak hanya belajar knowledge-nya, sisi aspek intelektual dan pengetahuannya, namun dengan adabnya, bagaimanakah berbicaranya, bagaimanakah bersikapnya, dalam berbagai macam sisi. Kita petik pelajaran-pelajaran dari perbuatan beliau dengan mengamati, mencermati dengan baik apa yang beliau lakukan. Maka semestinya kita tidak jadikan guru semua orang yang punya ilmu. Semua orang, seorang itu boleh jadi seorang yang punya ilmu namun tidak layak jadi guru. Tidak semua orang yang berilmu, punya ilmu, ilmunya bagus, itu layak untuk dijadikan guru. Ada seorang yang punya ilmu, kita tidak ragu tentang keilmuannya, namun lisannya itu kurang bagus, ngomongnya kasar, kalau emosi itu meledak-ledak, maka orang ini tidaklah kita ingkari beliau orang yang berilmu, namun layakkah kita mendedikasikan diri kita untuk jadi muridnya? Jawabannya tidak layak. Kemudian makna yang kedua dari nasih, adalah paham metode mentransfer ilmu, pinter cara mengajar, punya kemampuan turkut tadris. Karena sebagian orang yang berilmu itu dia adalah orang yang berilmu untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Nah, ini orang yang berilmu namun tidak layak jadi guru dan tidak layak dijadikan sebagai guru. Orang yang berilmu itu harus orang yang fahim, orang yang faham, namun juga mufhim, bisa memahamkan kepada audien, memahamkan kepada siswa dan muridnya. Kalau hanya faham untuk dirinya sendiri, namun kalau ngomong itu muter-muter, sehingga murid itu bingung menyimpulkan kesimpulannya apa, maka ini orang yang tidak layak untuk menjadi guru dan tidak layak kita jadikan sebagai guru. Seorang yang guru harus nasih, menginginkan kebaikan muridnya, dalam pengertian dia bisa mengajar, bisa punya kemampuan untuk mentransfer ilmu dan pemahamannya kepada murid dan siswanya. Kemudian demikian juga kemudian kegiatan utama penuntut ilmu sejati, kegiatan yang ketiga dari penuntut ilmu sejati adalah kegiatan membaca buku. Kegiatan membaca buku. Ya, kemudian namun berkenaan dengan membaca buku dan aktivitas seorang penuntut ilmu supaya ilmu itu melekat, supaya ilmu itu kokoh, maka di antara hal yang penting adalah kiat praktis dalam mencatat. Ya, kiat praktis dalam mencatat dalam bahasa Arabnya tadwin. Ya, kiat praktis dalam mencatat supaya seorang itu belajarnya itu bermanfaat, belajarnya berhasil, ya, harus mengetahui kiat praktis bagaimanakah mencatat yang baik dan benar. Maka berkenaan dengan masalah mencatat, maka mencatat itu ada dua macam.
Pertama, mencatat hasil belajar dari guru. Maka ketika kita belajar kepada guru dengan hadir langsung di majelis ilmu atau eh, secara offline atau hadir di majelis ilmu secara online atau kita menyimak rekaman, maka perhatikan. Ya, maka perhatikan dan camkan, jangan mengandalkan hafalan. Saya sudah hafal apa yang disampaikan, saya ngerti, saya cukup. Ya, kata orang Jawa duping, uduk uping, cuma modal telinga saja, hanya mendengarkan dan tidak mencatat. Maka ya, karena hafalan itu sering mengkhianati orang yang membutuhkannya. Adzakiratu takhunu kathiran. Adzakiratu takhunu kathiran. Dalam bahasa Arab ada ungkapan bahasanya hafalan itu seringkali khianat. Ketika kita hafal sesuatu, kemudian kita perlu menyampaikannya, kemudian kita coba-coba mengingatnya, ternyata tidak ingat. Oleh karena itu, ya, ketika kita belajar dengan guru, baik dengan offline ataupun online ataupun rekaman, ya, maka jangan andalkan hafalan. Ya, namun sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dinilai hasan oleh Al-Albani, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di salah satu kitabnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qaidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan mencatat. Sebagaimana bait syair yang dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, beliau katakan bahasanya al-ilmu saydun wa kitabatuhu qayduhu qayyid suyudaka bin hibalil wasiqah. Bahasanya ilmu itu seperti binatang buruan dan mencatat itu adalah mengikat binatang buruan. Maka ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Oleh karena itu ketika kita ikut pelajaran offline ataupun online atau kita menyimak rekaman kajian, maka catat apa yang perlu dicatat. Dan yang perlu dicatat, tentu tidak semua dicatat. Yang perlu dicatat itu disebut dengan fawaid. Dalam bahasa Arab disebut dengan fawaid. Hal-hal yang berfaedah atau mungkin terjemahnya adalah fawaid itu tuh hal-hal yang penting. Maka catatlah fawaid. Dan apa saja yang jadi fawaid itu tentu berkembang seiring perjalanan menuntut ilmu. Kalau di awal menuntut ilmu, fawaid itu hampir semua isi pengajian misalnya, itu fawaid semua. Perlu dicatat semua. Nanti setelah lama belajar, bertahun-tahun belajar, maka semakin lama belajar, jam terbang belajar itu semakin tinggi, nanti fawaid itu semakin sedikit. Kalau kita ngajinya ngaji kitab, maka di awal-awal belajar, ketika kitab itu diajarkan oleh guru dengan sejumlah penjelasan, maka hampir-hampir semua penjelasannya perlu dicatat. Dan setelah makin lama belajar, semakin sedikit yang perlu dicatat karena yang lainnya sudah menjadi satu hal yang biasa. Dan saran saya, dan apa yang perlu dicatat, fawaid itu apa yang perlu dicatat? Kalau untuk pengajian secara umum, maka yang perlu dicatat ketika kita duduk hadir di satu pengajian adalah dalil, adalah teks ayat Al-Quran yang disampaikan, hadis Nabi yang dibawakan. Kemudian yang kedua, kemudian perkataan-perkataan ulama yang penting yang dikutip. Boleh jadi perkataan ulama salaf atau perkataan ulama
setelah generasi setelahnya yang beliau kutip secara khusus. Nah, itu penting dicatat. Kemudian yang ketiga adalah qawaid wa dhawabi. Beliau guru kita ketika menyampaikan sejumlah kaidah, boleh jadi kaidah dalam fikih, kaidah dalam usul fikih, kaidah dalam tafsir, kaidah dalam nahwu, dan semacam itu, maka catat itu kaidah-kaidah tersebut. Kemudian yang keempat, ini sebagai pelengkap, catat tharaif. Hal-hal yang unik yang beliau sampaikan. Beliau misalnya cerita pengalaman masa kecilnya, beliau cerita tentang kegiatan belajarnya, beliau cerita tentang pernah ketemu orang kemudian terjadi dialog yang unik atau lucu dan seterusnya. Nah, itu patut untuk dicatat, karena kalau yang ini boleh jadi atau hal-hal yang unik, cerita-cerita yang unik yang bukan berkenaan tidak dari beliau namun dari ulama yang lain. Boleh jadi ulama terdahulu ataupun ulama sekarang, beliau menceritakan tawaif hal-hal yang unik, maka itu perlu dicatat. Dan untuk tawaif, untuk hal-hal unik terutama berkenaan dengan diri beliau, maka itu indikator kuat kalau kita itu murid seseorang. Indikator kuat kalau kita itu murid seorang guru. Indikator kuat kalau kita itu memang tulen murid seorang guru A, kita tahu kita punya koleksi yang banyak tawaif beliau. Cerita-cerita unik beliau yang beliau sampaikan di sela-sela mengajar, bercerita tentang masa kecilnya, pertemuan-pertemuannya, peristiwa-peristiwa yang beliau alami dalam hidupnya yang kadang disisipkan. Ini berkenaan dengan masalah mencatat, mencatat yang pertama yaitu mencatat pengajian. Kemudian yang kedua adalah mencatat dari hasil membaca. Atau sebelumnya berkenaan dengan sebagian orang itu sudah kalau hadir pengajian itu dia semangat untuk mencatat. Namun langkah yang kedua sering kali lewat, yaitu catatan itu tidak pernah dibaca ulang. Tidak pernah dibaca ulang. Dan mencatat ilmu di pengajian yang aneh itu kalau mencatatnya di kertas lembaran yang lepas. Nanti pulang ditaruh hilang. Maka semestinya kalau memang serius mencatat, ya ada buku yang disiapkan, buku khusus yang disiapkan untuk itu. Dan hal yang penting setelah mencatat adalah membaca ulang apa yang pernah dicatat. Disimpan baik-baik catatan pengajiannya, kemudian dibaca ulang sampai itu melekat dalam benak kita, dalam pikiran kita. Kemudian yang kedua adalah mencatat ilmu yang didapatkan dari kegiatan membaca buku. Maka seorang penuntut ilmu yang sejati harus punya aktivitas membaca buku. Dan membaca buku itu satu hal yang sangat penting. Kata orang, buku itu jendela dunia. Atau bahkan bukan hanya jendela dunia, namun pintu dunia. Dunia ilmu. Yang ilmu itu samudera yang luas. Ya, karena tidak mungkin seorang itu penuntut ilmu menjadi penuntut ilmu yang sejati kecuali punya perhatian dan punya hubungan erat dengan buku. Kalau katanya penuntut ilmu namun tidak punya buku, penuntut ilmu namun tidak pernah membaca buku, maka itu bukan penuntut ilmu. Itu hanya mungkin jadi penikmat ilmu, pencinta ilmu, suka hadir kalau
ada acara pengajian, terutama pengajian tabligh akbar atau kajian tematik dari ustadz atau mubalik dari luar kota, itu namanya pencinta ilmu dan penikmat ilmu dan bukan penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu harus punya 3 aktivitas di atas: menghafal, ya, belajar, ya, langsung dengan guru, ya, secara serius dan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, aktivitas membaca buku. Kemudian berkenaan dengan membaca buku, satu saran penting berkenaan dengan membaca buku. Kalau orang itu membaca, seorang itu mau membaca yang bermanfaat, adalah perlu bertanya kepada ahlinya. Buku apa yang dibaca? Terutama buku untuk kebetulan belajar. Bukan hanya keperluan untuk refreshing, keperluan untuk santai, sebagai selingan, bukan. Kalau buku itu buku yang dibaca untuk belajar, bukan hanya untuk selingan kegiatan, namun untuk belajar, maka supaya membaca buku itu bermanfaat, harus minta saran kepada orang yang memang pakar dalam buku, dalam hal ini orang yang lebih dulu dalam dunia menuntut ilmu, ya minimal dengan sesama penuntut ilmu senior, ya, yang lebih dulu. Ini buku apa yang perlu dibeli, kemudian dibaca. Dan satu hal yang perlu untuk kita sadari, bahasanya buku itu demikian banyak. Buku itu berlimpah. Apalagi kemudian kalau buku-buku dalam berbahasa Arab itu dibuka seluas-luasnya karena PDF-nya di-share di dunia maya. Masya Allah, setiap hari itu ada buku baru. Dan tentu kita habis waktu, tidak cukup waktu dan umur kita kalau harus dipakai untuk membaca, untuk ingin membaca semuanya. Sehingga dalam membaca buku maka utamakan yang lebih penting, kemudian yang kurang penting. Oleh karena itu, maka supaya kita tepat sasaran dalam aktivitas membaca buku yang didahului dengan membeli buku, maka minta saran kepada orang yang tahu dunia buku. Dan tentu untuk supaya bisa orang yang diberi saran itu bisa memberikan saran yang tepat, maka perlu didudukkan dulu kita mau baca buku di bidang cabang ilmu apa. Kemudian setelah itu buku apa yang paling cocok untuk level saya di bidang ilmu ini, di level saya sekarang ini buku apa yang paling cocok. Setelah itu kalau buku ini banyak cetakannya, Riyadhus Shalihin misalnya, saya mau belajar, saya mau baca, saya mau mengikuti kajian Riyadhus Shalihin, maka kalau matan Riyadhus Shalihin apa yang paling bagus? Cetakan yang mana? Atau kalau mau baca Syarah Riyadhus Shalihin, saya ikut kajian Riyadhus Shalihin, saya ingin melengkapi belajar saya juga mau baca Syarah Riyadhus Shalihin, Syarah apa yang paling recommended dari sisi isinya, recommended dari sisi cetakannya, kualitas cetakannya, recommended dari sisi misalnya fontnya dan fontnya misalnya terlalu kecil-kecil nggak cocok, yang agak enak untuk baca itu apa. Ini tanyakan kepada orang yang ini. Kemudian satu hal yang patut untuk disadari bahasanya tidak semua buku itu berbobot. Tidak semua buku di bidang ilmu yang ingin kita pelajari di level itu tidak semuanya berbobot. Artinya tidak semua
sehingga kita tidak perlu terlalu misalnya terlalu sedih. Oh, ini ada buku baru, cetakan baru. Wah, saya ya, di bidang ilmu ini saya belum punya, saya belum beli. Jangan terlalu demikian. Karena tidak semua ilmu, semua buku itu berbobot. Berbobot itu ya kalau pakai bahasa akademik, ya, tidak semua buku itu punya keistimewaan. Tidak semua buku itu punya dalam bahasa akademik, tidak punya novelty. Tidak semua buku itu punya kebaruan. Ada hal yang baru. Tidak semua buku itu memberikan kontribusi ilmiah di bidang ilmu yang ditulis. Karena sebagian buku itu cuma pengulangan. Ya, tidak semua sebagian buku itu cuma mengulang copy paste dengan buku-buku yang ada. Sehingga kalau kita sudah baca buku-buku yang ada, sudah belajar buku-buku yang ada, tidak baca buku ini tidak masalah. Ya, tidak belajar buku ini tidak masalah karena itu sudah ada semua. Jadi tidak kemudian perlu sedih atau kemudian apa, wah ada buku baru, saya belum beli, saya belum baca. Ada banyak buku baru yang kita tidak membacanya, tidak mengurangi keilmuan kita. Karena buku itu isinya adalah sekedar copy paste apa yang sudah ada dan yang sudah biasa ada, yang kita sudah kita sudah biasa membacanya. Misalnya ada orang nulis buku tentang misalnya sabar. Boleh jadi orang dari luar negeri atau orang dari kemudian penulis Indonesia nulis tentang sabar. Apakah buku baru tentang sabar ini harus kita beli dan kita baca? Belum tentu. Kalau tidak ada kebaruan yang ada di buku tersebut, tidak perlu. Karena tentang pembahasan tentang sabar itu ternyata dia ya isinya kurang lebih cuma sudah ada di Mukhtasar Minhajul Qasidin di bab sabar, atau sebelumnya Ihya Ulumuddin di bab sabar, atau itu sudah ada di misalnya Minhajul Muslim tentang sabar, sehingga sangat tidak perlu cuma beli buku tersebut nanti hanya kemudian memenuhi perpustakaan pribadi kita. Nah, ini satu hal yang tidak perlu terjadi, sehingga perlu minta saran. Kemudian kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sedikit tentang kaidah dalam seputar membaca buku. Ya, yang pertama, sebelum membaca maka perlu ketahui apa yang mau dibaca, apa yang ingin dibaca dan target apa dari apa yang mau dibaca. Jangan kemudian asal baca. Karena boleh jadi ternyata buku yang dibaca itu bukan level ilmu kita. Bukan level keilmuan kita. Seandainya kita nekat baca, dapatnya bingung. Contoh sederhananya yang sering saya sampaikan, buku matematika. Kalau kita itu belajar matematikanya level SD, maka kemudian baca matematika anak SMA bingung. Ya, apakah kemudian anak SD ini dilarang baca buku matematika anak SMA? Tidak dilarang, silahkan saja. Namun kalau pusing ya jangan salahkan siapa-siapa. Kalau pusing ya dinikmati. Karena sudah tahu, sudah menyadari posisinya, belajar matematikanya levelnya level SD. Ini bukunya buku level SMA. Demikian juga dalam belajar agama, orang itu punya level-level. Sederhananya, ada orang belajar agama itu levelnya TK, ada orang yang belajar agama itu posisinya di SD, ada yang kemudian ya mungkin di level SMP, ada yang di level SMA, ada yang sudah level perguruan tinggi. Orang yang belajarnya tanpa bermaksud merendahkan orang yang punya semangat belajar, orang yang belajarnya di level SD, kemudian mencoba membaca buku panduan orang yang belajar di level SMA atau perguruan tinggi, ya silakan.
Namun ya jangan kaget kalau pusing. Dan ini jika dipaksakan bahaya. Bahayanya nanti akan putus asa. Oh saya nggak bisa. Kata orang Jawa nanti jadinya mutung, kemudian nggak lanjut belajar. Maka ya, yang namanya ilmu itu bisa dicapai dengan naiknya pakai tangga. Dan tangganya harus ditempuh dengan satu anak tangga demi anak tangga. Tidak bisa naik tangganya langsung 4 anak tangga. Maka akan mungkin saja bisa, namun kesusahan. Ya. Maka naik tangga ilmu yang nyaman itu ya step demi step, satu anak tangga demi anak tangga sampai tujuan. Dan jika ternyata sampai tujuan, ya, jadi orang yang sukses dalam menuntut ilmu, ya, maka alhamdulillah. Jika ternyata sudah meninggal dunia sebelum sampai tujuan, maka kita sudah mendapatkan niat. Ya, saya sudah kemudian mendapatkan pahala aktivitas proses menuntut ilmu. Sehingga maka kaidah yang pertama dalam membaca buku adalah ketahuilah apa yang dibaca, kemudian dahulukanlah mau baca apa dan di mana level keilmuan kita, dan buku ini levelnya level apa. Kalau jangan sampai ya kita levelnya level SD, bukunya ini levelnya level S1 misalnya. Kemudian dahulukan yang lebih penting, kemudian yang kurang penting. Apa yang jadi kebutuhan mendesak kita untuk belajar, maka dahulukanlah. Maka buku-buku yang mendukung kita untuk menyelesaikan ilmu yang fardu ain dahulukan sebelum buku-buku yang lainnya. Kemudian yang kedua, satu hal yang penting dalam membaca buku adalah jangan membaca kecuali dalam keadaan kita bisa fokus dan konsentrasi. Karena kalau ingin baca buku itu manfaat, maka bacalah buku di kondisi kita bisa maksimal mengambil manfaat dari buku tersebut. Dan waktu terbaik untuk membaca buku tentu beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, tergantung kesibukannya, tergantung kemampuannya. Ada orang yang enjoy saja baca buku sambil naik kereta, sambil naik mobil, sambil naik bis, sambil naik pesawat. Namun ada orang yang tidak bisa. Maka masing-masing orang tentu punya sikon yang khas yang terbaik untuk membaca buku. Kemudian yang ketiga, ketika kita membaca buku, maka ketika kita memulai membaca buku, maka hendaklah kita membaca buku dalam keadaan semangat untuk tidak kehilangan faedah penting yang ada di buku itu. Kita ingin meraup semua faedah-faedah penting yang ada di buku tersebut. Karena buku itu semisal keranjang penuh dengan permata. Maka hendaknya tekad kita, semangat kita ketika kita membaca adalah memunguti sebanyak mungkin permata-permata tersebut. Tanpa ada yang tertinggal. Sehingga hendaknya orang yang membaca buku itu jangan orang yang baca buku kata dalam bahasa kita tidak niat baca buku. Jangan. Namun jadilah kita orang yang membaca buku dalam keadaan punya niat sungguh, punya semangat untuk mengambil faedah dan belajar dari buku tersebut. Maka kita pegang buku tersebut dalam keadaan hati kita itu lapang, hati kita itu gembira, ingin membacanya. Dalam keadaan kita semangat, betul-betul niat untuk mengambil faedah. Dan kita beranggapan bahwasanya buku ini adalah asupan ilmiah. Ya, asupan rohani kita. Kita pun melahapnya, menikmatinya dengan penuh lahap dan semangat sehingga kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari aktivitas membaca buku. Kemudian yang keempat,
untuk seorang penuntut ilmu wajib baca buku sambil pegang pena. Ya, wajib baca buku sambil pegang pena. Kemudian penanya ini dipakai untuk berinteraksi dengan buku tersebut. Ya, boleh jadi nanti ada kalimat yang penting itu digarisbawahi, digaris atasi, atau dilingkari, atau dibikin dikotai dan seterusnya. Nanti kemudian ini ada paragraf yang penting, mungkin boleh jadi sambil ditulisi penting sekali. Kemudian ada paragraf yang membingungkan, maka mungkin ditandai ini perlu, ini membingungkan, perlu dikaji lebih lanjut misalnya. Ya, jika diberi jadi kemudian ada interaksi bersama buku, ya, sehingga bukan hanya kemudian membaca lanjut tanpa ada interaksi dengan buku. Ya, kemudian di antara tujuan pena tersebut adalah dipakai untuk mencatat faedah. Ya, faedah dalam faedah yang ada dalam buku tersebut. Maka itu kemudian itu nasihat yang kelima, yaitu semua faedah yang ada dalam buku itu maka upayakan untuk dicatat di halaman cover. Ya, baik halaman cover yang depan atau belakang. Maka mungkin halaman cover depan misalnya. Kemudian kita catat di situ misalnya. Misalnya kita baca buku tentang apa, misalnya kita menemukan faedah masalah yang bagus misalnya. Tentang misalnya sebab tadi di halaman buku tersebut kita jumpai satu paragraf penjelasan tentang sebab kenapa Abu Hurairah disebut Abu Hurairah. Nah, itu ada di halaman 30. Maka kita catat, misalnya itu faedah pertama yang kita dapatkan di buku itu, kita tulis angka 1, dan sebab penamaan Abu Hurairah. Kemudian sebutkan halamannya. Halaman 30. Nanti kemudian dapat faedah apa lagi, catat. Kemudian misalnya tentang bagaimanakah belajarnya Imam Syafi'i ketika kecil. Sejarah Imam Syafi'i belajar di halaman 55. Nah, itu faedah kedua. Dan demikian seterusnya. Sampai selesai khatam baca buku. Maka semestinya nanti setelah selesai khatam baca buku, cover belakang atau cover depan itu penuh dengan tadi. Penuh dengan tanda-tanda tadi, kalimat tanda-tanda tadi. Sehingga boleh jadi penerbit dan penulis sudah bikin daftar isi, maka kita bikin daftar fawaid versi kita yang nanti boleh-boleh jadi masing-masing orang beda. Kalau bukunya sama dibaca oleh 2 orang, nanti boleh jadi beda versi indeks fawaid, fihris fawaid. Dan di antara fungsi indeks fawaid ini, kalau kita nanti mau baca buku, terutama untuk bukan buku-buku yang babon, bukan buku-buku induk dalam ilmu, ketika kita ingin mengulang membaca buku ini, maka nanti kita tidak perlu baca dari depan sampai belakang lagi. Kita cukup baca fawaidnya saja. Maka dengan ini halaman tadi 30, kemudian kita buka halaman 30. Halaman 55, kita buka halaman 50. Kemudian dan seterusnya. Maka setelah kita selesai, maka selesailah kita membaca buku itu untuk kali yang kedua. Nanti kita bisa membaca buku itu di kali yang ketiga. Dan kemudian lebih bagus lagi jika fawaid ini kemudian dikelompokkan. Misalnya cover depan itu dibagi menjadi 4 kolom. Ada fawaid fikih, ada kemudian fawaid tafsir, ada fawaid hadis, masing-masing ada kolomnya kalau buku itu kayak fawaid. Tapi kalau itu buku tersebut fawaid dalam satu bab, ya tidak apa-apa, tinggal nulis saja. Ya, tinggal nulis saja.
Kemudian yang terakhir, karena keterbatasan waktu, ketika kita baca buku, maka sebelum buku itu kita taruh di perpustakaan pribadi kita, kalau kita beli buku, maka baca mukadimah penerbit, mukadimah dari penulis, kemudian baca daftar isi. Sehingga kita tahu kita itu punya buku tentang apa dan isi globalnya apa. Sehingga minimal ketika kita nanti punya kebutuhan untuk membaca satu hal, kita sudah tahu kita punya buku tentang hal itu. Itu bukunya. Di sini kita perlu baca buku itu dan menyelesaikan buku itu karena di situ ada yang menjadi kebutuhan saya. Ya, ini di antara cara-cara kemudian praktis seputar belajar yang mudah-mudahan dengan itu membantu kita untuk ilmu yang kita dapatkan itu lebih melekat dan hasilnya di samping ganjaran belajar kita juga mendapatkan ya, ilmu secara lebih maksimal. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Apakah suara Anda terdengar? Belum ada suaranya. Belum ada. Jadi ada catatan dari admin itu bukan nasih ya, apun nasih. Non alif shad ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan dan nasihat-nasihatnya. Baik, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk mengirim pertanyaannya kepada admin. Bisa admin 1 atau 2 dan akan kami bacakan. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan, Ustaz. Ya, itu di chat sudah banyak pertanyaan itu. Oh, sudah banyak. Saya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Untuk anak yang baru menimba ilmu agama, apa yang harus anak pelajari dahulu Ustaz? Bagi orang yang kemudian meniti awal langkah dalam menuntut ilmu, maka yang terlebih dahulu adalah menuntaskan ilmu yang fardu ain. Karena itu kewajiban setiap muslim menuntaskan ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain itu baca Quran yang benar, dan yang fardu ain itu adalah membaca Al-Fatihah yang benar, kemudian dasar-dasar akidah yang benar, dasar-dasar akidah, kemudian ibadah harian, kemudian yang keempat transaksi harian, jual beli sewa menyewa, kita harus tahu fikihnya. Kemudian yang kelima ilmu tentang hati, bagaimanakah kemudian akhlak yang mulia, kemudian akhlak yang buruk yang wajib untuk dihindari, akhlak yang mulia yang wajib untuk dimiliki. Demikian juga belajar tentang di antara ilmu fardu ain tentang mengetahui larangan-larangan Allah, di antaranya adalah dosa-dosa besar. Itu di antara ilmu yang fardu ain dan itu yang hendaknya yang diprioritaskan. Kemudian jika mau serius menuntut ilmu, sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, maka sungguh-sungguh menuntut ilmu dimulai dari serius belajar bahasa Arab, ya, dengan target bisa punya kemampuan untuk membaca buku karya para ulama yang berbahasa Arab. Nah, Saya Ustaz.
Barakallahu fiik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ana ingin bertanya Ustaz, apa perbedaan pengajar dan pendidik Ustaz? Tidak semua pengajar itu tidak semua orang yang mengajar itu mendidik. Kalau orang yang sedang mengajar itu asalkan dia punya ilmu dan bisa ngajar. Asalkan dia punya ilmu dan bisa ngajar, maka dia jadi pengajar. Kalau pendidik, maka tadi telah disampaikan dari Muqtada Az-Zabidi, tadi ada kemudian mufid dan nasih. Dan nasih itu punya dua unsur. Maka sehingga secara umum maka ini sebagaimana juga jadi dimasukkan dalam Undang-Undang Dignas Pendidikan Nasional di tempat kita, seorang guru itu harus memiliki kalau kemudian di agama kita itu ada 3 pokok kemampuan. Yang pertama kemampuan intelektual, dia punya ilmu karena faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya tidak mungkin berbagi, kemudian bisa mengajar, tahu kemudian metode mengajar. Ada metode tidak hanya cuma ceramah monoton, ada dialog, ada kemudian membuat contoh, atau kemudian memanfaatkan papan tulis atau memanfaatkan media-media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, layak untuk diteladani, layak untuk diteladani. Kemudian jika seorang guru itu adalah guru dalam sebuah lembaga, maka kemudian dari pemerintah itu ada kemampuan yang keempat, yaitu kemampuan untuk bersosialisasi dengan sesama pengajar, dengan kepala sekolah, dengan pihak yayasan, dan seterusnya. Orang tidak akan bisa jadi guru yang baik dalam sebuah konteks satu lembaga, satu yayasan, kecuali kemudian punya 4 hal di atas. Nah, itu pendidik, bukan hanya pengajar. Nah, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, semoga Allah menjaga dan memberkahi Ustaz serta keluarga, tim Mulingi Mengaji dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustaz, sebagai wanita apakah boleh Ana membuat akun YouTube dan mereview buku-buku yang telah dibaca Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya kalau kemudian punya akun YouTube, atau kemudian wanita punya peran untuk berdakwah di ranah publik, kalau sebatas pandangan pribadi saya, semisal punya channel YouTube, tidak mengapa asalkan hanya suara, tanpa gambar dan suaranya suara yang datar, karena yang benar suara wanita bukan aurat, sehingga tidak mengapa. Namun tentu jangan terburu-buru tampil, jangan terburu-buru direkam, dan maka semangat membaca bagus, kemudian semangat untuk menceritakan buku ini, fawaid buku ini apa, itu satu hal yang bagus. Namun yang utama adalah itu untuk konsumsi pribadi kita terlebih dahulu, bukan untuk orang lain. Dan setelah lama belajar, coba nanti didengar ulang review kita atau ceramah kita atau tulisan kita. Nanti sering kita akan senyum-senyum sendiri. Kok nulisnya kok kayak gitu ya? Kok ceramahnya kok kayak gitu? Misalnya kalau di dunia akademik, orang yang sudah belajar sampai S2 misalnya, sudah selesai S2, itu baca skripsi itu senyum-senyum itu. Kayak gini kok lulus ya? Nah, ini kayak gini kok ini lulus itu bukan karena pintar, ini karena dosennya kasihan, karena nggak berkualitas gitu. Jadi jangan tergesa-gesa gitu. Ya mungkin kalau memang semangat sekali untuk bikin channel YouTube, ya sudah di privat aja
apa istilahnya rekamannya. Coba setelah 5 tahun gitu, nanti baru dicek ulang coba. Kalau mau kemudian dibuka. Nanti kira-kira kemudian yang lucu kalau kemudian didengar ulang ya masa mau tega dibuka ini. Ya, tapi kalau kemudian oh ini bagus, sudah berkualitas ya silahkan. Nanti setelah 5 tahun gitu, 5 tahun belajar, 5 tahun membaca terus membaca. Nah, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa di kuliah agama untuk membagi waktu kita untuk menghafal Al-Quran dan hadis dan memurojaah pelajaran yang akan dipersiapkan untuk pelajaran hari esok, Ustaz? ya itulah kemudian perjuangan berat kalau orang yang kemudian hidayah untuk belajarnya agak telat. Kalau orang yang sudah kemudian sejak awal boleh jadi sudah didukung oleh orang tuanya, mungkin di SMP sudah ngapal Quran, kemudian nanti di SMA-nya sudah tambah ngapal-ngapal hadis, akhirnya ketika kuliah ya sekedar hanya perlu menyisihkan waktu untuk murojaah, kemudian lebih fokusnya diporsir untuk apa istilahnya ilmu yang sudah dipelajari di jenjang sarjana tersebut. Tapi kalau kondisi kita itu berbeda ya tadi sudah saya sampaikan. Ya bagaimanakah kemudian waktu di menit sebisa mungkin. Ya, waktu di menit. Tapi karena kita itu kemudian dalam konteks belajar formal dikejar oleh waktu, dikejar oleh UTS, nah, maka utamakan pelajaran yang sedang kita hadapi. Setelah itu ada tugas dan yang lainnya. Dan setelah itu punya waktu, itu berikan itu untuk yang program pribadi kita untuk baca Quran, untuk ngapal Quran, untuk ngapal hadis, untuk ngapal matan bisa. Nah, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan menarik Ustaz. Afwan izin bertanya Ustaz, apakah tujuan kita dalam menghafal? Apakah maksudnya jika nanti sedang Allah uji maka kita akan paham jalan keluarnya karena sudah mengetahui ilmunya? Atau bagaimana ya Ustaz? Syukron, jazakumullah khairan. Tujuan menghafal kalau dalam dunia menuntut ilmu, tujuan menghafal kalau semisal menghafal Quran tentu ada tujuan ibadah. Nanti kemudian ya nanti bisa kemudian cari pahala yang banyak dengan membaca Al-Quran setiap hurufnya satu hasanah, dan satu hasanah itu nilainya 10 kali lipatnya. Dan kita bisa membaca meskipun tidak membawa mushaf, meskipun mati listrik, meskipun sambil naik kendaraan dan seterusnya. Kita bisa senantiasa dalam beribadah, senantiasa dalam berpikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun menghafal kalau dalam konteks penuntut ilmu, ya, maka menghafal Al-Quran, hadis dan matan itu fungsinya ketika Allah beri nikmat dalam posisi menjadi tempat orang bertanya. Ya, maka nanti kita bisa sebutkan dalilnya karena sudah ada di instan tersedia di hati kita, di diri kita. Instan ngambil ayat, instan ngambil hadis, ngambil ngutip perkataan ulama dan seterusnya. Seandainya kita dalam posisi dituntut untuk harus mendadak mengisi khutbah Jumat, boleh jadi juga terkadang kita mendadak ngisi pengajian karena ada limpahan dari senior, misalnya. Ditugas, tolong gantikan saya ya, saya ada perlu penting, nggak bisa ini ada rapat. Antum yang gantikan, ini temanya ini. Kalau orang punya hafalan, ya, maka siap untuk mendadak. Ya sudah tinggal sampaikan apa yang ada di benak, apa yang ada di pikiran, itu bisa jalan. Nah, itu, namun kalau tidak punya hafalan, ya begitu tidak ada bukunya, ya hilang ilmunya. Nah, mungkin terakhir. Barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan yang sangat vital Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang bisa menyebabkan ilmu yang kita pelajari menjadi mudah lupa atau bahkan menghilang Ustaz?
Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, sudah jadi kaidah baku dalam belajar, afatul ilmi nisyanu. Penyakit ilmu itu lupa. Sehingga kenapa orang itu punya hafalan yang kuat, Imam Bukhari ditanya, kenapa, apa rahasia beliau punya hafalan yang tokcer? Beliau katakan, idamatun nazar, bolak-balik baca. Maka satu hadis beliau baca berulang kali dibaca sampai satu hadis itu 1000 kali, apa? Hafalannya lengkap. Satu hadis itu bisa dihafal sampai dibaca ulang sampai sekian ribu kali, nanti hafalan hadis tersebut seperti hafalan Al-Fatihah di benak kita. Jadi kemudian ya, di antara faktor kenapa mudah lupa, ya karena cara belajar yang tidak benar. Misalnya tadi mengandalkan hafalan, kuping, kudu kuping, modal kuping saja, nggak mau nyatat. Akhirnya yang sudah dipelajari hilang, yang dipelajari lupa. Karena mau dicari lagi nggak bisa karena tidak ada catatannya. Bisa saja sudah nyatat, namun lupa. Kenapa? Karena catatannya tidak pernah dibaca ulang, hanya disimpan di gudang. Artinya ada error dalam cara belajar. Maka kemudian ilmu yang dimiliki hilang dan lupa. Ya, ringkasnya kurang lebih demikian. Demikian dicukupkan ya, Ustaz Faisal. Siap Ustaz. Alhamdulillah, syukran, jazakillah khairan kepada Ustadz telah berkenan meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat hingga menjadi amal soleh yang bernilai di sisi Allah. Allah yubarik fiq wa fakumullah. Karena sudah semakin larut, kami persilakan Ustadz untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu, Ustadz. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari ini jadi ilmu yang nafi, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa meluruskan langkah-langkah kita dalam menuntut ilmu, memotivasi kita untuk terus semangat dalam menuntut ilmu. Jazakumullah khairan, wallahi barakallahu fikum. Saya pamit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Recording in progress. Tayyib. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. 2 jam sudah berlalu, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri kita pribadi maupun orang lain tentunya. Bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum meninggalkan acara, kami ingatkan sekali lagi bagi para peserta untuk tidak meninggalkan grup WA terlebih dahulu, karena ada beberapa hal yang akan disampaikan admin terkait resume kajian dan e-sertifikat bagi peserta yang mengikuti Zoom. Dan peresum terbaik akan mendapatkan door prize dari Lingi Mengaji. Ketentuannya, 1. Pengumpulan resume semenarik mungkin dalam bentuk poster boleh disertai elemen. 2. Upload hasil resume di Instagram pribadi, boleh feed atau story dan tag Instagram Lingi Mengaji beserta hashtag kajian Lingi Mengaji. 3. Akun Instagram tidak boleh di private. 4. Batas pengumpulan resume 2 Januari 2023 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada media partner kami, Akademi Ayatullahi wal Hikmah, Surabaya Mengaji, Nafi Unlearning, Ratil Ayati, Kemuslimahan FSI Tunas Ilmu, Madrasah Mar'ah Salihah,
BEM STDIS Jember Putri, BEM STDIS Jember Putra, KMPI Jember, Darunisa, dan Sohibatul Quran. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan kami, sebab yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri kami pribadi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.